Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih sudah berjumpa lagi di channel Asep Brother. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekarang saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaannya nih ya. Pertanyaan saya jawab. Mohon maaf yang belum bisa terjawab nih. Banyak sekali pertanyaannya. Assalamualaikum Kang Asep. Saya sembuh kok. Karena selalu nonton share Kang Asep, terima kasih Kang Asep. Alhamdulillah. Pak Pivo Y ya. Ini tanpa ketemu saya, tanpa beli herbal, beliau Allah sembuhkan. Ya, yang penting ikutin protokol saya, audio terapinya kan di YouTube saya ada nih ya, gratis. Kemudian apa-apa yang saya sampaikan yang harus dihindari, yang harus dilakukan, lakukan aja. Yakin kepada Allah ya. Insya Allah yang psikosomatis. Assalamualaikum, Mas. Kapan praktek di Surabaya? Surabaya semuanya sih datang ke sini ke RPBKI Bekasi. Dari dalam Jawa, dari luar Jawa pada datang ke Bekasi ya. Paling saya keluar kota, keluar Jawa itu bukan untuk pengobatan tetapi untuk ngisi syiar atau dakwah sholawat, sahabat-sahabat, bukan untuk pengobatan. Ya seperti besok untuk ke Malang ini, besok ke Kebumen dulu, terus Jakarta lagi, terus ke Malang. Nah di situ bukan pengobatan, tapi kita mengadakan sholawat bersama. Kemudian ada juga yang mengatakan Assalamualaikum, saya sudah menjalani saran dari Kang Asep dengan makan 2 jam sekali minum air gula dan air putih, tapi masih saja keliengan, mata kabur, rasa tidak nyaman kepala dan susah tidur. Mohon pencerahannya. Terima kasih Kang Asep. Nah, untuk yang merasakan seperti itu udah mengikuti apa yang saya sarankan, biasanya itu enggak lama, biasanya 2 hari, 3 hari, 4 hari ngikutin untuk merubah mindset, merubah penyakit yang udah lama psikosomatis itu. Tidak 3 hari, 4 hari, seminggu, tidak, teruskan minimal 1 bulan, continue, rutin, cara makannya, cara minumnya, kemudian sholawatnya, perbaikan dekatnya ke Allah, herbalnya digunakan terus, audio terapinya dilakukan terus, jalan kakinya, senyumnya lakukan terus, continue, rutin ya, karena penyakit psikosomatis beda dengan penyakit yang lainnya. Nah kemudian kalau ternyata masih seperti itu, maka yang saya sampaikan adalah coba, banyak banget orang yang datang atau konsultasi ternyata sering keliengan, sering gak nyaman di kepala ketika bangun tidur, terutamanya itu sering banget karena bantalnya terlalu, ada yang 1, 2, bahkan ada yang 5 bantalnya. Bagus bagi lambung pada saat bantal lebih kepala lebih tinggi daripada jantung, bagus untuk lambungnya. Tapi apa? Nggak bagus untuk otak, nggak bagus untuk kepala. Kenapa demikian? Karena pada saat kita tidur, apalagi terlentang tidurnya, itu 2, 3 bantal. Nah posisinya berarti begini. Jadi jantung di bawah, ini kepala di atas. Ini tersendat dan udah naik, ini terjepit. Nah maka selama tidur 4 jam, 6 jam, maka oksigen, nutrisi nggak lancar darahnya. Maka suka kebal, pegal, keliengan. Selama seharian itu pegal pasti. Kenapa? Karena selama 4, 5 jam, 6 jam pada saat tidur tersumbat oksigennya, nutrisinya ke arah otak kiri, otak kanan, dan otak tengah. Nah seperti itu. Maka saran saya, banyak yang klien yang seperti itu. Ada yang udah 5 tahun keliangan terus, kata profesor ini, kata dokter ini, gak ada masalah. Ternyata dari pas saya cek pakai bantal, ibu ini pakai bantal sampai 4 sampai 5. Nah saya bilang coba dimulai dari sekarang di 3, kemudian bertahap 2, kemudian 1. Nah itu bagus banget, bahkan tidak pakai bantal lebih bagus sebetulnya kalau nyaman lambungnya, tapi bertahap. Yang biasa pakai bantal terus nggak pakai bantal kan nggak nyaman, tapi bagus banget untuk ke wajah bagus, aliran darah ke otak bagus, sehingga tidak terjadi kebal-kebal di sini, di kepala, pegel-pegel di otot sini nih, keliengan. Itu akibat hanya bantal aja, pengaruhnya luar biasa banyak.
Maka nyari obat kemanapun itu si ibu nggak sembuh-sembuh. Begitu saya saran gitu, awalnya beliau tidak percaya karena profesor-profesor yang menangani beliau, kebetulan beliau itu di kementerian kerjanya waktu itu. Nah kemudian saya sampaikan seperti itu, awalnya nggak percaya, saya sampaikan silakan ibu kalau mau ngikutin secara kontinu 2 minggu 4 minggu lakukan. Bantalnya diturunkan dari 5 ke 3, kemudian kedua sampai ke 1 aja, dan tidurnya miring ya, jangan tidur gini, tidurnya miring, ke kanan boleh ya saunahnya, mau ke kiri juga silakan, yang penting miring seperti itu. Nah itu rasakan, ternyata alhamdulillah baru seminggu beliau mengatakan alhamdulillah Kang Asep udah nggak keliangan lagi katanya. Nah sahabat-sahabat pun lakukan itu semuanya ya. Kemudian saya juga bacakan pertanyaan dari yang lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Asep auranya bagus terus, sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Itu Allah yang memberikan karunia. Tapi jangan kaget, jangan heran ya. Jangan dianggap saya ini sehat terus, enggak. Baru pulang nih 4 hari saya 4 hari saya di Cina ya, ke masjid ini, ke masjid itu, ke ke laboratorium ini, ke tempat herbal ini, ke tempat ini, terus keliling selama 3 hari fullnya ya. Apakah nggak pada sakit? Pada sakit ya, pada sakit ya. Saya konsumsi herbal, Habsro saya konsumsi, kemudian bawa juga saya Bimex saya konsumsi, kemudian saya gunakan juga ayamil saya konsumsi, kemudian salmon saya konsumsi. Nah seperti itu. Kenapa? Karena butuh sehat kita ini. Ketika sakit udah dijaga makanannya, jaga aktivitasnya. Saya juga makanan di sana nggak segala dimakan. Banyak, lihat sendiri kan, di meja makan tuh banyak banget segala macam. Saya yang diambil cuma nasi dan 1 macam aja yang menurut saya tidak mengandung minyak ya. Memang enak, nikmat karena rasa syukur ya, seperti itu. Jadi sahabat-sahabat, yang menjaga tubuh kita adalah kita, bukan dokter Anda, bukan Kang Asep, bukan profesor Anda. Yang menjaga tubuh Anda adalah Anda sendiri. Saya sendiri. Ketika saya merasakan habis makan ini kok nggak nyaman ya, berarti nggak usah makan itu. Begitu. Simpel kok hidup ini, simpel banget. Apa Ibu ingin sehat ini simpel menurut saya. Nah kemudian ketika terasa, oh saya ini kurang tidur, kayak kemarin tuh kan di bandara sampai jam 3 malam nggak tidur kan, kemudian 4 jam di pesawat, itu 2 jam saya tidur di pesawat. Nah kemudian ketika nggak nyaman siangnya, itu harus mengatakan wajar malam susah tidur karena nggak tidur, capek juga. Nah udah, jangan gini, udah tahu habis capek, udah tahu habis kurang tidur, kok kaget, kok gini ya badan saya, kok nggak nyaman ya, mikirinnya ke wah jangan-jangan nih guna-guna, jangan-jangan jantung, jangan-jangan ini, jangan-jangan. Nah itu yang bikin kita penyakitan. Jadi logikanya dimantepin. Ketika kita habis makan makanan ini, kemudian nggak nyaman, stop. Buat Anda nggak cocok, buat saya nggak cocok. Walaupun bagaimanapun saya nggak makan. Buat orang durian enak, bagus, nyaman-nyaman aja. Bagi saya nggak nyaman, nggak makan durian selama 12 tahun lebih saya, gitu. Kemudian apalagi santan enak, emang nyaman, emang enak, toge, kol, pete, jengkol emang enak. Tapi kenapa saya nggak makan? Bukan nggak mau, tapi saya tahu diri. Saya ketika makan itu nggak cocok buat saya, begitu ya. Jadi logika medisnya, psikologis tauhidnya itu dimantepin nih. Ngelihat video saya itu dalam rangka meningkatkan logika medis, psikologis, dan tauhid. Ketika 3 logika ini mantap dalam pikiran kita, dalam jiwa kita yakin, maka apapun yang dirasa tidak akan ketakutan hal-hal yang lainnya. Oh karena kurang gula, kok lemes keringat dingin, oh gulanya sedang ngedrop, oh kok keliangan, oh air putihnya mungkin kurang, oh mungkin makan nasinya kurang, oh kemarin habis makan nasi uduk, oh kemarin makan gak sengaja makan toge kol yang ada di bakwan. Tuh kalau udah logikanya kayak gitu, Anda seperti nyupir membawa Google Map. Begitu ya. Baik, saya yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Asep.
Saya merasakan nggak nyaman di dada, terasa tercekek lehernya. Nah sahabatku, nah ini beliau nanya herbalnya. Herbalnya apa Kang Asep? Terasa tercekek di leher. Itu akibat dari ketakutan, kepanikan, kecemasan sehingga membuat otot-ototnya pada spasme, negang, termasuk di sini. Fokusnya di sini, negangnya di sini. Fokus di lambung, negangnya di lambung. Fokus di lambung bawah, perut bawah, maka akan menegangnya di kandung kemih, maka sering pipis dia. Fokusnya di sini, tegangnya di sini. Itu seperti itu, memang. Ya, oleh sebab itu maka jangan heran, jangan khawatir, ini nggak bakal bahaya. Yang merasa mengganjal di leher, orang psikosomatis hampir 70% merasakan hal itu, nggak bahaya. Ya, kemudian nyeri di ulu hati, makanannya makan 2 jam 10 suap. Terapi ini bukan harus makan gini, bukan. Terapi makannya seperti itu, waktunya sama suapannya dan isinya yang dimakan apa saja. Nah itu terapi. Minum gula, air gula bagi orang psikosomatis anxiety saja, ini nggak berlaku bagi penyakit lain, hanya ngomongin psikosomatis dan anxiety. Minum gulanya setiap 2 jam 2 sendok makan, air gula boleh, pakai teh sedikit boleh, pakai teh nggak masalah, kopi yang nggak boleh ya. Nah kemudian oh ya, pengalaman kemarin waktu di China itu minumannya hanya apa coba, hanya segala sesuatu dari kelapa tuh. Cina itu kelapa, minumannya kelapa, bayangin. Minum nggak saya? Enggak minum saya. Kemudian apalagi? Ada Sprite. Minum nggak? Enggak, saya nggak minum. Kemudian di situ ada apa lagi? Coca-Cola. Makan, minum nggak? Enggak minum. Padahal pingin minum segera. Apa yang saya lakukan? Saya tahan sebentar, masih bisa ditahan. Saya mencari minum dulu keluar. Kemudian saya minum, alhamdulillah. Ada di bis, itu minuman masih sedikit lagi. Saya minum. Gitu Bapak Ibu. Kalau sayang sama diri, itu caranya ikutin saya. Insya Allah. Saya yang tahu tentang diri saya. Bapak Ibu yang tahu tentang diri Bapak Ibu. Jangan serahkan diri kita kepada dokter. Seluruhnya dianggapnya dokter, profesor itu tahu semuanya. Enggak. Dia juga tidak tahu tentang dirinya sendiri. Tetapi beliau itu punya pendidikan, pengalaman yang diberikan informasi kepada kita. Nah, adapun hakikatnya yang dirasakan oleh kita adalah kita sendiri yang tahu. Nih, saya nggak tahu persis tentang Anda, karena bagi si A itu cocok ini, bagi si B nggak cocok, bagi si C kurang cocok, bagi si ini sangat tidak cocok. Begitulah. Jadi setiap orang berbeda-beda. Tanya ke dokter, lanjutin. Tanya ke profesor, lanjutin. Konsultasi ke sana kemari. Yang penting ambil yang baiknya, jeleknya jangan diambil. Gitu ya. Kalau nggak masuk akal jangan diambil. Yang jelas Anda harus tahu bahwa psikosomatis anxiety beda 180 derajat dengan penyakit-penyakit yang lainnya. Saya merasakannya, saya mempelajarinya, saya bertemu dengan ribuan orang psikosomatis selama hampir dari 10 tahun Bapak Ibu ya. Barokallah. Assalamualaikum. Herbalnya tadi apa? Herbalnya pakai Habsro 2 kali 1 kapsul dan Ayamil. Ayamil itu Bapak Ibu di dalamnya ada ekstrak morinda. Yang morinda itu untuk memperbaiki di ada flavonoid ya, antioksidannya bagus banget untuk lambung, radang lambung bagus. Morinda itu ekstrak mengkudu, ekstrak daun salam sama ekstrak daun kelor dan ditambah madu susu kambing etawa. Nah, itu udah di dalamnya, udah termasuk di dalamnya. Maka cukup Habsro sama Ayamil. Habsro dan Ayamil cukup 2 macam aja. Kalau yang biasa minum kalsi enak, udah Habsro dan kalsi. Nah, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Asep, saya merasa suka ngeblank kalau sedang bicara. Apa psikosomatis itu menyebabkan seperti ini? Apa herbalnya? Nah, ketika kita orang psikosomatis itu biasa ketika duduk gini, agak lagi ngobrol, mukanya ke situ ke orang, tapi pikirannya kemana-mana, bener gak? Nah itu, jadi percayalah ke saya karena rasakan itu. Nah, jadi orang psikosomatis kebanyakannya seperti itu. Yang kedua, jadi blank aja karena fokus terhadap yang dirasa di tubuh.
Betul nggak? Seperti itu. Maka herbanya apa? Herbanya Salmonella oil, ya, Salmonella oil 2 kali 1 kapsul pagi sama sore, karena ada AA sama DHA. Kemudian untuk omega 3 itu bagus untuk kerja di otak dan kerja di pembuluh darah ke otak dan pembuluh darah ke jantung, dan di lambung juga sangat bagus. Jadi Salmonella oil minumnya pagi 1 sore 1, ya. Kemudian ditambah Habsro 2 kali 1 kapsul, 2 kali 1 kapsul, ya, Salmona sama Habsro, ya, ibu yang bertanya. Ya, segera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Asep, kenapa ya semenjak kena lambung pencernaan saya selalu bermasalah, usus sering sakit, bergerak-gerak, BAB gak normal, dan berat badan semakin menurun. Baik, apa herbanya? Herbanya Bapak Ibu, Pak, kenapa itu semenjak kena penyakit lambung pencernaan selalu bermasalah? Iya, karena lambung itu salah satu dari organ pencernaan. Ketika lambung bermasalah, maka terasa ke usus, terasa ke dada juga nggak nyaman karena alirannya ke sini semua, ke bawah sampai ke anus, ya. Jangan heran. Yang kedua, usus sering sakit. Nah, usus sering sakit di mana Mbak Anda tahu usus? Ya, usus di mana? Ya, ini lambung, usus agak bawah pas di ini ada usus halus, ada usus 12 jari, ada usus appendix atau usus buntu, ada usus kolon usus besar, ascendent, transversum, descendent, sigmoid, dan anus. Nah, itu Bapak Ibu, pokoknya jangan seperti saya sering sakit, usus sering sakit, jangan bilang gitu. Anda nggak tahu itu di usus apa di kulitnya atau di otot perut. Jangan bilang memponis diri, jangan. Hasil lihat-lihat di Google, oh ini usus saya sakit, jangan Bapak Ibu, ya. Nah, yang dilakukan apa? Saya perutnya sedang suka nggak nyaman, gitu bilangnya. Jangan ususnya sakit. Anda belum tahu kan usus atau bukan itu. Begitu. Jadi itu sama aja membuat sebuah afirmasi, sugesti negatif, dan bisa jadi doa yang dikabulkan Allah. Jangan bilang usus, tapi bilang perut saya sedang nggak nyaman. Begitu. Kemudian bergerak-gerak. Nah, namanya usus ada peristaltik usus. Peristaltik usus itu memang bergerak gini. Nah, usus itu kerjanya gini, 12 kali per menit bergerak. Jadi dari dulu sampai sekarang, sampai kapanpun, selama usus kita normal akan ada peristaltik usus. Saat diare itu akan semakin cepat. Nah, seperti itu. Jadi kenapa dulu kok nggak bergerak-gerak? Bukan nggak bergerak-gerak, Andanya tidak fokus ke usus. Sekarang Anda belajarin usus, Anda mencari googling tentang usus, ya, maka Anda terus fokus aja merasa-rasa tentang usus. Ya semakin terasa gerakannya, padahal dari dulu juga ada. Saya juga sama, Anda juga sama, seluruh manusia juga selama ususnya normal terjadi peristaltik usus, dan itu wajar, normal, bagus. Kemudian BAB nggak normal. BAB nggak normal itu kerja daripada satu usus besar. Usus besar membuat BAB-nya keras ataupun lembek atau cair. Yang pertama. Yang kedua, BAB keras karena makanan minuman. Seperti apa? Pisang membuat BAB keras. Kemudian yang kedua, teh membuat BAB keras. Coklat, santan membuat BAB keras. 2. Yang ketiga, membuat BAB keras itu karena kurang gerak. BAB juga bisa keras. Kemudian yang keempat, karena kurang minum air putih, BAB bisa keras. Yang kelima, itu yang membuat BAB keras juga bisa karena apa? Karena ini apa namanya, makannya sedikit. Tuh lihat, berat badan menurun, makannya sedikit. Maka kenapa saya bilang terapinya makan orang psikosomatis anxiety 2 jam 10 suap. 2 jam 10 suap. Supaya pas dijumlahkan satu harian itu bisa banyak tuh. Gitu. Karena kalau misalkan nggak dibilang 2 jam 10 suap, itu akan jam 8 makan. Berpikir terus sampai lupa makan jam 4. Betul tidak? Kemudian jam 4 lemes keringat dingin. Makanya orang psikosomatis itu sering kambuhnya pada saat sesudah asar sampai ke maghrib. Kenapa? Karena suka lupa makan. Terus aktivitas otaknya, pikirannya
bekerja terus, tahu-tahu udah jam 4 gulanya udah ngedrop tuh. Pada saat gula darah sedang ngedrop, maka lemes, keringat dingin, gemetar. Nah saat itu, waduh, ini tanda-tanda kematian yang saya baca bener. Ba'da asyar ini, ba'da asyar. Ya enggak? Bukan itu. Makanya dari bangun tidur 2 jam makan nasi 10 suap. 2 jam makan nasi 10 suap. Dijamin insya Allah itu tidak akan terjadi lagi. Itu hal yang tiap habis sholat asar kok terasa kumatnya. Kenapa? Karena sebelum asar jam 1 Anda udah mikirin gimana tidur nanti, takut gak bisa tidur, betul nggak? Nah sehingga lupa tentang tubuh makan. Nah bayangkan makannya sedikit, karbohidrat sedikit, gulanya sedikit, tapi otak kita kerja terus menghilangkan, mengurangi gula darah secara cepat, sehingga gula darah kurang. Dari karena makannya kurang, tapi otaknya bekerja terus, yang terjadi apa? Maka mereka akan ngambil dari otot kita, maka berat badan akan kurus, makin kurus. Betul apa enggak? Nah ya, konsumsinya herbanya apa? Herbanya kalsi, malam aja, LVN kalsi malam aja sehari untuk memperbaiki ini di lambung licinnya, untuk omega 3, 6, dan 9-nya itu untuk memperbaikinya ada apa? Biar lancar aliran darahnya. Dan kedua, yang ketiga, nafsu makan supaya meningkat lagi. Dan ingat, makan bukan karena ingin, tapi karena butuh. Contoh, ketika Anda sehat, cukup 3 kali sehari makan, butuhnya segitu. Tapi ketika psikosomatis, saya katakan bukan kayak gitu butuhnya. Butuhnya setiap 2 jam masuk, tapi sedikit-sedikit, 10 suap, 10 suap, 10 suap, 10 suap. Jangan dengarkan kata orang bagaimanapun, biarkan aja. Karena ini terapi makan nasinya gaya gitu, psikosomatis anxiety. Beda dengan penyakit yang lainnya. Oke, yang lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya ya Allah, mohon doanya selalu. Saya butuh tik dari Prigen Pasuruan. Amin. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya disehatkan, lahir batinnya tenang, pikirannya sholawat perbanyak, istighfar perbanyak, kedekatan kepada Allah perbanyak, dan yakinlah, senyumlah, syukurlah. Dengan apa? Dengan yang masih sehat. Gigi kita masih sehat. Ya, alhamdulillah. Mata kita masih sehat. Terima kasih Kang Asep penjelasannya, semoga pas selalu dalam lindungan Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya mendapatkan ilmu karena tak ada biaya untuk berobat. Gak usah datang biaya ke sini, jauh ya, mahal, untuk perjalanannya mahal ya. Bapak Ibu cukup ikutin video saya, lakukan, ikuti dan lakukan. Simak, lakukan. Kemudian sesudah itu baru audio terapi yang ini yang gratis ada di YouTube saya. Itu gratis, audio terapi 1 sampai 15 gratis buat Anda yang nggak bisa beli herbalnya, Anda yang nggak bisa datang ke sini, nggak usah ngeluarin duit, udah ikutin yang cara saya itu, protokol psikosomatis ikuti saja ya. Insya Allah ibu bapak disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ikhtiar sesuai dengan kemampuan bapak ibu ya. Mau tanya, kaki kebas sampai ke perut, sekarang jalan aja susah. Apakah memang kayak gitu efek asam lambung? Bukan dari efek asam lambung Bapak Ibu, tapi efek kenapa kebas-kebas, aliran darah nggak lancar. Itu pasti. Yang kedua, kenapa perut sekarang sampai ke perut kebasnya? Kenapa? Karena aliran darah kurang lancar, kurang gerak, kurang lancar makannya, minum air putihnya kurang, minum gulanya kurang, hipoglikemi namanya. Bukan karena asam lambungnya, ya bukan. Asam lambung sampai ke kaki-kaki, bukan, tapi karena kita kepemikiran, ketakutan, kecemasan itu membuat makanan minuman nggak teratur. Nah sehingga Bapak Ibu langsung aja perbaiki pola makannya, pola istirahatnya, pola pikirnya. Jadi caranya gimana? Hindari menonton hal-hal yang menakutkan, membaca yang menakutkan, hindari mendengar hal yang menakutkan, konsultasi kepada orang yang nggak waras, nggak bener, yang nggak paham tentang psikosomatis, hindari. Kenapa? Nanti akan diponis, Anda kena ini jantung, Anda kena ini, hati-hati Anda kena guna-guna. Nah itu Anda sedang diberikan racun sahabatku ya. Hindari hal itu. Jadi baca Al-Quran perbanyak, sholawat perbanyak, ikhtiar maksimal, herbalnya dikonsumsi, herbalnya. Kalau obat dari dokter ada, dikonsumsi, bismillah. Allah yang menyembuhkan. Ikhtiar kita
dengan medis, lanjutkan. Saya obat medis ada, dokter umum juga ada di sini, ya, bidan juga ada di sini, ya. Insya Allah akupuntur ahlinya ada juga di sini, akupresur ada ahlinya di sini, ahli bekam ada ahlinya di sini, Bapak Ibu. Ya, ikhtiar apa yang nggak boleh adalah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jarak obat medis dengan obat herbal bagaimana? 2 jam sesudah obat medis. Jadi obat dokter dulu 2 jam, baru Habsro, kalsi atau Ayamil atau Salmona itu konsumsinya 2 jam sesudah pakai obat herbal, obat medis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Asep. Persis banget yang disampaikan Kang Asep, selalu kena ke saya. Emang psikosomatis nggak ada yang beda, sama gitu. Herbalnya apa Kang Asep? Cuman 2 aja, pilih aja. Habsro sama kalsi atau Habsro sama Ayamil. Ayamil nih sekarang sedang booming dan banyak testimoni yang merasakan manfaat daripada Ayamil untuk lambung, untuk keliangannya, ya. Ayamil itu karena isinya udah saya tadi jelaskan, ada gamat emasnya, maaf, ada di Ayamil ada daun salamnya, ekstrak daun salam, ada susu kambing etawanya, ada morindanya, ekstrak mengkudunya, ada daun kelornya, ekstrak daun kelor. Jadi sangat lengkap sekali untuk sahabat-sahabat yang memiliki masalah dengan lambung, pencernaan, kelingan. Karena kemana-mana tuh, ke tangan, ke kaki, kesemutan, itu udah memenuhi syarat tuh. Habsro sama kalsi atau Habsro dengan Ayamil. Nah, kalau misalkan di aliran darah kurang nyaman, kekentalan darahnya suka pegel, ngilu, kesemutan, kebas, pakai Salmona. Salmona oil itu minyak ikan salmon yang khusus untuk omega 3-nya lebih banyak untuk memperbaiki di aliran darah ke otak tengah, kemudian di fungsi detak jantung. Pokoknya jangan mau di jangan mau dicek kemudian diponis A, makin takut Anda. Diponis B, makin takut. Konsultasi selanjutnya diponis beda lagi, makin takut. Ngumpul di sini penyakit-penyakit semua. Ibarat handphone tuh hang, Bapak Ibu, ya. Jadi jangan banyak konsultasi, ya Bapak Ibu. Jangan banyak dicek ini, cek itu, jangan. Anda yang psikosomatis dan anxiety, khusus saya sarankan jangan cek terus, jangan. Udah aja ikuti protokol yang saya sampaikan. Kalau Anda kan udah tahu kan, habis dicek bukan tambah tenang kan, makin pusing. Habis dicek, habis konsultasi bukan tambah nyaman, tambah nggak bisa tidur. Nah itu kan, saya merasakan itu soalnya. Nah Bapak Ibu udah ikutin saya. Hindari menonton, mencari-cari tahu tentang penyakit lagi. Itu psikosomatis, ya. Kemudian nih ada juga nih, saya ngalamin semua itu sampai sekarang. Sampai makan banyak perut terasa begah dan penuh. Kenapa saya bilang 2 jam 10 suap? Karena sekali makan, kalau cuma 3 kali harus 1 piring makannya. Dan ketika penuh sedikit aja kan Anda begah. Begitu begah langsung otaknya udah langsung, wah ini kenapa lagi nih, sesek nih gitu. Makanya 2 jam 10 suap. Ini terapi Bapak Ibu, bukan caranya yang ribet, bukan. Jangan kasih tahu ke orang-orang yang nggak paham. Nanti kalau dikasih tahu, ini awas, hati-hati kok makan kayak gini, kok minum manisnya 2 jam 1 gelas, ini gimana nanti diabetesnya tinggi. Gak usah didengar, mereka nggak paham, mereka nggak ngerti tentang psikosomatis Bapak Ibu, ya. Mereka nggak paham tentang psikosomatis, jadi wajar ngomong gitu, ya, seperti itu. Nanti ketika Anda udah cuek dengan apa yang dirasa, maka Anda makannya 3 kali sehari lagi, biasa lagi. Anda udah nggak serba takut dengar burung, udah nggak nyaman di dada, udah kelingan sedikit Anda tetap nyaman, itu Anda biasa lagi minum gulanya, minum air putihnya biasa lagi. Sekarang saat terapi, saat belum cuek nih pikirannya, ikutin saya saja, ikutin, insya Allah. Banyak yang baca Quran ya, sholawat juga. Baik, itu sahabat-sahabat, jadi herbalnya cuman kebanyakan yang saya jawab itu tanya tentang gejala dan apa herbalnya. Karena banyak kemarin sampai ke Cina itu orang, ya, penyakit masalah seperti ini beli, tahu nggak Bapak? Ya, ada yang habis 30 juta, ada yang habis 100 juta, ada yang habis 200 juta itu
Karena apa? Masalah lambung doang kayak gini. Bukan lambungnya, padahal psikosomatisnya pas saya ketemu itu ternyata psikosomatis. Tapi saya pura-pura nggak tahu saja. Kenapa? Karena nggak enak. Beliau sudah beli herbal, dicek ini cek itu, wah ditakut-takutin, ya kan? Sesudah itu lemes saya dia gini. Udah habis uang, udah gitu mentalnya kena. Aduh, saya suka kasihan ya Allah. Makanya saya kasih informasi itu. Udah lepaskan semuanya. Pikiran-pikiran ponis-ponis yang tadi lepaskan, kata saya, ya, bersihkan. Nggak dicek apa-apa, nggak dicek apa-apa, hanya di tenaga dalam. Kemudian, ini Anda ginjalnya sebentar lagi, 2 tahun lagi. Kan panik Pak, orang psikosomatis digituin panik kan. Nah, saya netralin lagi tuh. Kebetulan ada 8 bis kemarin. Kemudian yang di bis saya aman, di bis yang lain Allahu Akbar. Ya, sahabat-sahabat, jadi dimanapun ya ada orang-orang yang mencari duit aja, ya. Jadi Bapak Ibu ini ikutin YouTube saya, ikuti cara makannya, nggak usah datang ke sini, nggak usah. Nggak punya duit, nggak beli herbal saya, nggak usah, nggak perlu. Ikutin aja. Audio terapinya dengerin tiap malam. Bantalnya dijaga. Air putihnya, senyumnya, syukurnya, sholawatnya, istighfarnya, jalan kakinya. Ya. Ikutin saja, perbaiki sholatnya. Makan ikut makan saya caranya. Yang harus dihindari. Ya, telur, toge, kol, kacang tanah, pete, jengkol, air kelapa, santan, ati ampela, hindari dulu itu semuanya. Bismillah. Ya, bukan makanan yang jelek, kitanya, sayanya, andanya yang sedang kurang cocok dengan itu karena kondisi penyakit kitanya. Ya, saya doakan mudah-mudahan sahabat semuanya diberikan kesehatan dimanapun Anda berada. Nggak perlu ketemu saya, Anda ikutin aja dari jauh. Yang nggak bisa datang ke sini, ikutin dari jauh aja YouTube saya, audio terapi saya. Silakan, saya halalkan oleh saya, gratis Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya merasakan gimana rasanya, dan Anda pun harus sembuh lagi. Kalau saya Allah sembuhkan, kenapa orang lain nggak disembuhkan? Ribuan orang sembuh yang datang ke sini, banyak yang Allah sembuhkan. Yang nggak sembuh juga ada, yang ngeyel. Yang ngeyel itu walaupun datang ke sini enggak sembuh, enggak Allah sembuhkan. Tapi banyak juga yang enggak datang ke sini karena jauh, karena uang kurang, itu Allah sembuhkan. Ngikutin audio terapi, video yang saya sampaikan, cara makannya, makasih Kang Asep saya udah sembuh tuh, coba. Itu Allah yang menyembuhkan. Kenapa? Dia enggak ngeyel. Yang paling luar biasa, yang paling rugi adalah udah nggak ketemu saya, ngikutin saya di YouTube doang, kemudian dilihat doang, tidak dijalanin dengan rutin, ya nggak bakal sembuh Bapak Ibu. Walaupun Allah mudah menyembuhkan, walaupun tanpa cara saya, Allah sangat gampang menyembuhkan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, semuanya Allah kuasa menyembuhkan. Tapi kita manusia ada ikhtiar, ada wasilah. Mudah-mudahan video ini menjadi wasilah Bapak Ibu, menjadi Allah sehatkan. Semangat. Dan jangan lupa pura-pura sehat. Kalau ditanya orang gimana sehat, alhamdulillah sehat. Ya, mohon maaf yang 2 minggu ini saya nggak menangani pasien dulu di klinik karena saya banyak keluar kota. Kemarin habis dari Cina, kemudian besok berangkat ke Kebumen, kemudian 2 hari di sana, kemudian ke Jakarta lagi, Jakarta ngisi, kemudian dari Jakarta langsung ke Tasik, dari Tasik itu hanya semalam aja, bukan ngobatin, bukan Bapak Ibu, dakwah. Kemudian sudah itu baru ke ke Malang, 2 malam di Malang, 2 malam itu istighosa, sholawat di sana bersama, ya, untuk memperbaiki, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ngobatin. Jangan ada yang bertemu saya untuk minta berobat, jangan. Itu saya bukan dalam. Kalau mau berobat Anda ke sini atau WA ke sini, ya, itu konsultasi WA atau beli herbalnya, beli audio terapinya bisa. Beli audio terapi yang khusus bisa. Kemudian herbalnya bisa, minyak kijang kasturinya bisa, untuk aromaterapinya. Ya, kemudian untuk beli bukunya, audio terapi bukunya bisa lewat email. Audio terapinya bisa kirim lewat email. Bisa dipesan Bapak Ibu. Gak usah datang ke sini pun gak masalah ya. Karena kalau untuk datang ke sini itu 3 hari sebelum
datang, Bapak Ibu sudah daftar dulu jadwalnya. Ya, sahabat-sahabat, saya nggak bisa apa-apa. Allah yang bisa menyembuhkan, Allah yang maha hebat, Allah yang maha sempurna. Ya Syafi, ya Syafi, Anda, saya, semuanya hamba Allah. Bisa disehatkan, bisa disakitkan oleh Allah kapan saja. Insya Allah sehat jadi pahala, sakit jadi pahala, dan pada saat ikhtiar jadi pahala, pada saat doa jadi pahala, pada saat ridho jadi pahala. Senyum sekarang? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.